Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di dalam perkuliahan praktekum algoritma dan pemrograman yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian telah dibekali dengan konsep-konsep dasar pemrograman dari mulai modul 1 mengenai pengenalan bahasa Python sampai dengan modul 10 mengenai operasi file. Nah, pada modul ini, perkuliahan akan dilaksanakan secara problem-based learning, di mana metode perkuliahan ini merupakan penerapan dari konsep-konsep dasar pemrograman yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, nanti masing-masing kelompok akan dibuat grup yang terdiri dari 5 orang. Masing-masing grup akan diberikan tema atau judul berupa kasus real untuk didiskusikan dan dicari solusinya dengan bekerjasama di dalam grup tersebut. Untuk pembagian kelompok barangkali nanti bisa kalian lihat di Regularip Unpad ya, dan selanjutnya nanti kalian bisa membuat grup diskusi ya, baik melalui WhatsApp group atau Zoom ya, atau juga Jimit ya, untuk memudahkan komunikasi serta diskusi ya selama pengerjaan tugas proyek ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian proyek ya, dan cakupan pekerjaan pemrograman yang harus dikerjakan pada tema-tema yang diberikan. Saya akan menjelaskan hanya satu contoh tema saja ya. Misalkan Anda mendapatkan tema daftar kontak telepon. Nah, apa yang harus kalian kerjakan di dalam tema ini? Tentu ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi ya. Kalian bisa berdiskusi ya, mengidentifikasi bagaimana software daftar kontak telepon itu bekerja ya. Menu-menu apa saja yang umum ada ya di dalam tema tersebut ya. Identifikasi menu-menu standar ya yang harus ada, dan juga menu-menu tambahan ya yang bisa ditambahkan atau bisa dikembangkan ya di dalam tema tersebut apa saja, seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas pada menu standar. Baik ya, terkait dengan tema daftar kontak telepon ya, tentu kita telah mengetahui dan sering menggunakan ya daftar kontak pada HP kita ya untuk mencari nomor telepon seseorang, baik pada saat kita mau menelepon ya ataupun mengirim pesan singkat. Daftar kontak biasanya diurut berdasarkan urutan alfabetik ya untuk memudahkan penggunanya. Nah, tujuan dari proyek ini ya adalah untuk membuat daftar kontak telepon yang dapat membantu mencari nomor kontak dan nama pengguna. Untuk lengkapnya nanti silahkan bisa kalian diskusikan ya di dalam kelompoknya, menu-menu apa saja yang harus ada ya di dalam proyek daftar kontak telepon ini. Tentu semakin lengkap akan semakin baik ya, dan akan mendapatkan penilaian lebih tinggi, seperti itu. Konsep-konsep dasar program yang telah dipelajari sebelumnya tentu di sini harus digunakan ya. Di antaranya ya, kalau untuk terkait tema daftar kontak telepon itu harus menyertakan konsep pengambilan keputusan ya, konsep looping, string ya, matrix, searching, sorting ya, serta operasi file, seperti itu. Sebagai contoh saja ya, misalkan di dalam tema tadi itu setidaknya ya, di dalam tema daftar kontak telepon itu harus memuat menu untuk menambahkan daftar kontak ya ke dalam direktori, seperti itu. Ada juga menu untuk mengurut daftar nama kontak secara ascending ya, seperti itu. Tentu menu yang lain ya, misalkan harus mampu menyimpan ya daftar kontak ke dalam bentuk file ya, bisa TXT atau file lainnya, seperti itu. Harus juga ada menu untuk print ya, menampilkan daftar kontak ya dan nama pengguna di dalam atau ke dalam konsol ya, seperti itu. Harus juga ada menu pencarian nomor kontak ya dari direktori, lalu mungkin harus ada juga menu untuk mengedit ya, mengedit nomor kontak ataupun mengedit nama pengguna ya, dan lain-lain ya, bisa exit program ya, exit menu ya, seperti itu dan lain-lain. Silahkan barangkali ya bisa kalian diskusikan ya, menu-menu apa lagi yang sebaiknya ada ya di dalam tema daftar kontak telepon, seperti itu. Jadi semakin lengkap tentu semakin baik ya. Nah, untuk kasus-kasus yang lain ya, tentu serupa. Anda bisa analogikan dengan penjelasan tadi ya. Silakan untuk mengeksplorasi ya di dalam grup diskusi masing-masing ya, seperti itu. Menu apa saja yang harus ada di dalam setiap kasus yang diberikan.
nanti ya kelompok-kelompok lain akan mendapatkan beragam kasus ya atau beragam tema ya. Di antaranya mungkin nanti akan ada yang kebagian tema mengenai daftar nilai mahasiswa ya, akan ada yang kebagian tema mengenai sistem pendataan barang di kasir ya, tema sistem data pasien di puskesmas, sistem manajemen buku di perpustakaan ya, sistem daftar gaji karyawan, dan tema sistem database alumni. Baik ya, demikian barangkali ya tema-tema yang diberikan ya untuk setiap kelompok. Nanti kalian ya dalam prosesnya akan diberikan waktu 2 minggu untuk mengerjakan proyek ini. Jadi nanti di akhir kalian harus membuat laporan singkat ya, seperti itu. Jadi tidak harus terlalu terlalu lengkap. Jadi cukup memuat desain atau algoritma dari tema yang diberikan ya. Lalu nanti harus menyertakan listing program ya, dan tentu menyertakan tampilan ya dari program yang telah dibuat, seperti itu. Nanti laporan proyek ya, laporan akhir proyek bisa dikumpulkan melalui reguler LIP Unpad ya, paling lambat 2 minggu ya dari mulai praktekum ini dilakukan ya, seperti itu. Selain itu ya, nanti masing-masing kelompok juga harus membuat materi dalam bentuk slide presentasi gitu ya. Jadi nanti dari masing-masing tema Anda harus membuat slide presentasi. Nanti presentasi akan kita laksanakan pada minggu ketiga ya, seperti itu. Jadi setelah pengumpulan laporan akhir, minggu berikutnya akan kita laksanakan presentasi yang dihadiri oleh seluruh peserta kuliah ya. Dan semua peserta dapat saling bertanya, memberikan masukan ya, seperti itu pada sesi diskusi tersebut. Baik, saya kira cukup ya. Demikian penjelasan mengenai tugas proyek pada praktekum problem-based learning ini ya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan bisa kalian tanyakan ya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp group. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.